Presiden Prabowo lagi-lagi asbun di pidatonya dia. Untuk kesekian kalinya dia ngomong hal-hal yang wadidaw. Terakhir, di tanggal 24 Juni 2026, di hadapan 50.000 petani dan nelayan di Sport Center Limboto, Gorontalo, Prabowo berdiri di podium dan berkata, "Endasmu." Lalu dia menambahkan, kalau nanti dia pasti dihajar lagi oleh media. Bahkan bilang ke media, jangan ditayangin, potong. Tapi, lebih parahnya lagi, ditambahkan oleh dia. Dia ngomong gini, emang kupikirin. Bayangkan, seorang presiden mengakui secara terbuka dan bahkan penuh kebanggaan bahwa sebenarnya dia tahu konsekuensi dari kata-katanya dia dan memilih untuk tidak peduli. Oleh karena itu, menurut gua, Indonesia sedang dalam kondisi darurat. Darurat Prabowo no mix. Jauhkan mic dari Prabowo. Istilah Prabowonomics sebenarnya itu adalah istilahnya Prabowo sendiri. Tentang kebijakan-kebijakan ekonomi dia yang disertai dengan target-targetnya sehingga dinamakanlah Prabowonomics. Tapi mari kita bikin versi satirnya dengan sama-sama menggunakan kata Prabowonomics tapi kita pisah-pisah. Prabowo no mix. Prabowo tanpa mic. Jauhkan Prabowo dari mic. Buang mic-nya Prabowo. Kenapa? Karena gini, menurut gue ya, sebagai seorang presiden, come on lah, dia presiden. Apapun yang dia katakan di depan publik dan bisa ditonton dan didengar oleh semua orang, yang gak hanya yang ada di Indonesia, tapi juga orang-orang dari luar Indonesia, ini bisa berdampak pada sentimen negatif. Ya, Indonesia sudah banyak menerima sentimen negatif, apalagi ditambah Prabowo-nya nggak mau berubah. Kita udah sering melihat Prabowo seperti ini, khususnya di sektor ekonomi. Dengan Prabowo seperti itu, ujung-ujungnya kan pasti adalah penurunan IHSG, penurunan nilai tukar rupiah, dan belum lagi sentimen-sentimen negatif yang makin membuat Indonesia jadi tambah, ya dilihat, nih negara gini amat ya. Dan ketika Prabowo berpidato seperti itu pun di tanggal tersebut, ya tadinya dolar sebelumnya sempat menguat di bawah 18.000, sekarang dolar jadi 18.000 per video ini gue bikin. Jadi harusnya menurut gue ya, seruan Prabowo no mix ini harusnya menjadi sebuah policy recommendation yang paling murah yang sekarang tersedia untuk Indonesia sekarang ini. Cuma begini, perlu dipahami juga mengapa Prabowo asbun ini terus dilakukan. Dan juga kenapa ini sebenarnya lebih dari sekedar kebiasaan buruk seorang pemimpin yang suka asbun. Nah, memahami Prabowo yang sering asbun, kita harus menerima satu kenyataan bahwa ini bukanlah bug. Kalau ini program, ini bukanlah bug dari program tersebut yang bisa lu patch atau lu update terus supaya bugnya hilang. Enggak. Tapi ini bisa dibilang adalah semacam fitur yang memang sudah membentuk dia sebagai seorang pemimpin selama bertahun-tahun. Misalnya begini, pertama ya, Prabowo itu kan tumbuh sebagai seorang tentara. Nah, tentara itu di dalam kultur militer tidak ada ruang yang menyediakan feedback loop, umpan balik. Jadi Prabowo itu kan tumbuh dalam culture komando, top down itu, dari atas ke bawah. Jadi kalau dia berbicara, dia memberikan komando, bawahan yang harus mengeksekusi. Dan nggak ada yang membantah. Dan tidak ada mekanisme di mana nih ya, seseorang berani berkata, "Pak, pernyataan Bapak tadi itu bisa membuat nilai tukar rupiah melemah." Nggak ada itu. Di institusi militer tidak ada bantahan feedback seperti itu. Nggak ada. Namun masalahnya adalah sekarang ini dia adalah seorang presiden. Rakyatnya itu kan bukan hanya militer doang, tapi dari berbagai macam kalangan. Nah, ketika dia seperti itu, khususnya di sektor ekonomi, itu bisa membuat sebuah perekonomian negara menjadi volatile. Come on lah. Gimana nggak panik? Gimana nggak bikin orang bingung? Seorang kepala negara ngomongnya kok ngasal. Nah,
Kalau lu juga perhatikan ya, presiden-presiden yang mature nih, yang memang dewasa dalam berkomunikasi, itu sebenarnya ya, mereka tuh selain memang mereka punya kemampuan public speaking yang baik, mereka juga ada speechwriter, mereka juga ada policy advisor, dan tim yang mereview semua diksi, semua pemilihan kata sebelum presiden tersebut berbicara di lewat pidato publik, terutama untuk hal-hal yang sensitif seperti topik-topik ekonomi. Namun, yang kelihatan dari Prabowo semenjak dia menjadi presiden, ya sebenarnya sebelum-sebelumnya ketika dia masih nyapres gitu ya, sebenarnya udah kelihatan sih. Prabowo itu sering banget off script, dia improve sendiri skrip yang sudah dikasih ke dia. Dan yang paling sering terjadi adalah pernyataan-pernyataan dia itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya kita sebagai masyarakat nih yang merasakan apa yang sedang terjadi, kita ngelihatnya ini orang kok kayak nggak hidup di dunia nyata, kayak nggak napak tanah, dan jadinya sering asbun. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi masalah bahwa Prabowo ini ketika diberikan panggung, diberikan mic, dia ini percis kayak tipikal bapak-bapak yang dikasih kesempatan untuk ngomong. Gue pribadi, kalau misalnya lagi menjadi speaker atau menjadi moderator, ketika sesi tanya-jawab, ada aja momen penanya diberikan kesempatan bertanya, itu tidak bertanya, tapi berusaha untuk show off. Misalnya begini, oke, udah kelar nih ya, sesi tanya-jawab. Silakan langsung bertanya, cukup perkenalkan nama dan pertanyaannya apa. Gue cenderung lebih seperti itu, biar simple dan cepat, karena biar bisa memberikan kesempatan orang lain juga untuk bertanya. Nah, seringkali ada, walaupun nggak semua ya, tapi seringnya adalah bapak-bapak yang kalau dikasih kesempatan untuk bertanya, dia itu nggak langsung strike forward nanya, tapi memperkenalkan diri dia dulu, namanya siapa, asal dari mana, pengalaman dia, dulu dia ngapain, bla 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 bla. Jadi itu panjang banget, dan ujung-ujungnya ketika dia bertanya, pertanyaannya kadang tidak sesuai dengan topik atau bahkan konteksnya larinya jauh banget. Ya, akhirnya gue memang melihat ada orang-orang yang memang kecenderungannya seperti itu. Ketika diberikan kesempatan, dia itu pengen banget menunjukkan kalau dia itu punya sesuatu, something yang pengen dia sampaikan dan dia pengen orang lain mendengar. Nah, kalau tadi gue konteksnya adalah acara-acara yang konsepnya mungkin seperti talk show atau mungkin seminar atau apapun itu, buat audiens yang mendengarkan, pasti merasa risih, merasa ini apaan sih? Apalagi kalau ternyata orang itu memang udah menjadi langganan dan berulang-ulang. Ada orang yang kayak begitu soalnya. Dia setiap kali itu pasti selalu ada, bahkan panitia atau yang punya acara sampai udah bisa nandain, nih orang pasti akan begini. Ya, gimana ya? Gue kadang di satu sisi gue kasihan, karena mungkin dia di rumah, nggak ada teman ngobrol, atau siapapun orang yang bisa diajak bicara untuk ngobrol. Tapi efeknya akhirnya seperti itu. Dia jadinya mencari perhatian, tapi tidak pada tempatnya. Nah, gue pun akhirnya melihat Prabowo seperti itu akhirnya. Ketika dia menjadi presiden sekarang nih, dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia itu begini, dia itu ingin begini, dia itu ingin begitu, dia ini bertanya-tanya kenapa misalnya ya, Indonesia katanya secara perekonomian sudah maju, tapi kenapa rakyat miskinnya masih banyak? Ya, itu kan sebenarnya pertanyaan yang harusnya lu jawab dan lu pecahkan masalahnya, karena lu adalah presidennya sekarang. Kenapa lu yang mempertanyakan hal tersebut? Jadi seakan-akan lu lagi sedang mempertanyakan diri lu sendiri kan. Dan akhirnya yang gue lihat, ini seperti orang yang tidak berperan sebagai presiden, tapi orang yang masih berperan sebagai calon presiden. Prabowo ini lagi terlihat seperti masih masa-masa kampanye. Saya ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin Indonesia begini, begini. Come on lah, itu kan adalah janji-janji ketika lu lagi kampanye. Sekarang, sebagai presiden, yang Prabowo harusnya lakukan sekarang adalah memenuhi janji-janji kampanye dia, lalu membuat Indonesia ini menjadi lebih maju. Dan dilakukan dengan cara yang tepat, tidak aur-auran, tidak gerasa-gerusu seperti MBG atau Kopdes. Kok bisa pelatihan untuk manajer toko, tapi pelatihannya ala militer, bahkan sampai 5 orang meninggal. Kan nggak nyambung ya.
Nah, itu sebenarnya dong yang harusnya menjadi concern-nya dia. Tapi kan ini enggak. Dan parahnya, seluruh nama yang mengisi kabinet merah putih, nggak ada satupun yang punya otoritas atau ada yang berani untuk berkata ke Prabowo, Pak, jangan. Pak, tidak ya, jangan ngomong asal. Nggak ada yang berani. Nah, udah begitu, parahnya, dari pidato dia yang tanggal 24 Juni tersebut, gue malah melihat Prabowo ini sebenarnya tahu kalau mau ngomong apapun, dia tidak akan menerima konsekuensi. Dia merasa seperti itu. Bahkan dia merasa tidak perlu bertanggung jawab atas kata-kata yang dia ucapkan ketika dia lagi pidato. Masalahnya begini, kalau dia memang komandan militer, dia berbicara untuk menguasai ruangan orang-orang yang ada di situ, anak buahnya. Tapi kan dia ini sudah lebih dari itu posisinya. Dia ini negarawan loh harusnya. Dia itu berbicara untuk menguasai ekspektasi jutaan masyarakat secara simultan. Ada investor, ada mitra diplomatik, ada rakyat, ada market dalam satu waktu. Tapi akhirnya yang tadi seperti gue bilang, Prabowo tuh tidak pernah melakukan transisi tersebut. Dan yang gue lihat malah dalam struktur kekuasaan yang dia lakukan sekarang, nggak ada mekanisme yang akhirnya nge-push dia untuk melakukan perubahan transisi tersebut. Jadi ya, ke depannya Prabowo akan terus-terusan seperti ini ketika dia lagi pidato. Nah, yang endasmu sebenarnya itu adalah ironi yang mungkin dia juga nggak sadar. Jadi gini, kalau lu yang kemarin melihat videonya tersebut ya, dia kurang lebih berbicara seperti ini. Gua kutip ya kata-katanya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat kelak di kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah sambil tangan dia memperagakan seperti ada tetesan yang akan ke bawah. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata dasmu. Sorry. Nah, apa yang disampaikan Prabowo tersebut, sebenarnya dia tuh lagi sedang mengejek yang namanya trickle down economics. Dan secara substansi, Prabowo benar. Jadi pada intinya gini, teori trickle down economics itu berprinsip bahwa segelintir orang ada baiknya yang menguasai kekayaan. Lalu nanti setelah mereka menguasai dan mengelola kekayaan tersebut, pelan-pelan akan diteteskan seperti yang Prabowo bilang ke rakyat. Masalahnya, idealisme trickle down economics itu memang gagal dan sudah lama terbantahkan secara empiris. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang serakah. Ketika mereka sudah memegang kekayaan, kecenderungannya adalah ingin menguasai kekayaan tersebut lebih lama, bahkan memperbesarnya. Tidak membagikannya pelan-pelan ke bawah. Nah, kata-kata tersebut dari Prabowo itu sebenarnya adalah sebuah ironi yang gue rasa dia nggak sadar. Karena gini, kebijakan unggulan dia, lu perhatiin deh, hilirisasi, sentralisasi ekspor, Kopdes Merah Putih, itu sebenarnya ya adalah model di mana kekayaan dikumpulkan dulu di tangan negara, baru kemudian didistribusikan ke bawah. Which is itu trickle down economic. Strukturnya mungkin beda, tapi logiknya kurang lebih sama lah. Percayakan dulu pada yang di atas, nanti rakyat akan kebagian. Nah, ketika Prabowo ngomong seperti itu, endasmu terhadap kekayaan yang pelan-pelan nanti akan netes ke bawah, dia itu lagi mengejek arsitektur ekonomi yang lagi dia bangun sendiri. Dan nggak ada seorang pun di tempat tersebut yang berani mengingatkan Prabowo. Mereka cuma tertawa dan tepuk tangan. Sehingga menurut gua Prabowo no mix. Ini bukanlah lagi sekedar candaan, jokes, atau mungkin hinaan. Enggak. Tapi ini sebenarnya harusnya menjadi sebuah tuntutan yang konkret, yang nyata ke Prabowo. Cabut mikrofon, jauhkan mikrofon dari Prabowo. Terutama untuk topik-topik yang sensitif, yang bisa mempengaruhi sentimen publik. Come on lah, nggak perlu ada improvisasi. Dan nggak ada tuh endasmu di podium nasional. Oh my God. Karena tiap kali begitu,
dampaknya yang paling berasa adalah masyarakat. Mungkin dia nggak merasakannya secara langsung, tapi kita nih, gua dan lu yang merasakannya. Cuma gimana ya? Kayaknya dia juga nggak peduli sih. Kan dia juga ada ngomong gini kan, emang gue pikirin nyanyi. Oh my God. Emang bener kayak bapak-bapak yang keasikan dikasih mic, ngomong sembarangan. Dan gini amat ya jadi WNI. Oke lah. Seperti biasa gue mau memberitahu bahwa buku Generasi Zombie, buku yang gue tulis dan diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, bisa lo dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau lewat official store Kompas di Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Lo bisa dapatkan di situ atau lewat link produk yang udah gue taruh, lo bisa klik langsung ke sana. Bukunya yang ini, dan juga gue ada buku yang kedua, judulnya Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book. Ini cocok banget buat lu yang baru mau mulai atau yang lagi sedang menjalankan podcast tapi bingung bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan income dari podcast. Lu bisa dapatkan di platform clicky.id. Nah, kabar baiknya kedua buku tersebut lagi ada diskon. Jadi bisa lu manfaatkan sebelum diskonnya berakhir. Dan jangan lupa juga, gue juga ada YouTube membership. Ada video-video yang memang hanya khusus untuk member. Lu bisa join dan dapatkan aksesnya cukup dengan Rp19.900 saja. Oke, kalau lu punya opini atau punya pertanyaan untuk topik video ini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.